Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ceria dari kelas manajemen A2. Perkenalkan, nama saya Selvi Ayobtapia dari kelas manajemen A2. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas A2 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Apriliani dari kelas manajemen A2. Berikut ini cara membuat brownies dengan bahan-bahan sebagai berikut. Pertama-tama, masukkan gula, fluid, dan soda kue ke dalam wadah, lalu mixer sampai warnanya berubah menjadi putih. Setelah sudah putih, masukkan coklatos yang telah dicairkan. Setelah itu, masukkan tepung terigu, minyak sayur, dan kocok kembali. Lalu, masukkan ke dalam loyang, tapi di sini saya memakai mangkok. Masukkan ke dalam mangkok, lalu masukkan ke dalam panci yang sudah dipanaskan dan tunggu 20 menit. Setelah 20 menit, lalu angkat mangkok tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Lalu masukkan topping. Di sini saya memakai topping keju dan susu. Dan brownies coklatos siap disajikan. Daftar bahan baku. Yang pertama tepung terigu, yang kedua gula, yang ketiga telur, yang keempat coklatos, yang kelima soda kue, yang keenam SP, dan yang terakhir minyak sayur. Dan ada bahan penolong, yaitu yang pertama keju, yang kedua susu kental manis, dan yang terakhir choco chip. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Di sini ada biaya bahan baku yaitu 49.000, biaya tenaga kerja langsung yaitu gaji karyawan 300.000, biaya overhead pabrik yaitu biaya listrik dan biaya gas 120.000. Rumus harga pokok produksi yaitu HP produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik ditambah barang dalam proses awal dikurang barang dalam proses akhir, yaitu 49.000 ditambah 300.000 ditambah 120.000 ditambah 40.000 dikurang 35.000. Hasilnya 509.000 dikurang 35.000 dan totalnya 474.000. Di sini ada laporan harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku, pembelian bahan baku yaitu 49.000, biaya tenaga kerja langsung yaitu gaji karyawan 300.000, biaya overhead pabrik yaitu biaya listrik dan biaya gas 120.000. Total biaya produksi yaitu 469.000. Barang dalam proses awal 40.000, barang dalam proses akhir 35.000. Harga pokok produksi yaitu 474.000. Di sini ada rumus harga pokok penjualan. HPP sama dengan harga pokok produksi ditambah PBJ awal ditambah PBJ akhir sama dengan 474.000 ditambah 45.000 dikurang 30.000 sama dengan 519.000 dikurang 30.000. Totalnya 489.000. Di sini ada laporan harga pokok penjualan, yaitu biaya bahan baku 49.000, biaya tenaga kerja langsung yaitu gaji karyawan 300.000, biaya overhead pabrik yaitu biaya listrik 90.000, biaya gas 30.000. Totalnya 120.000. Total biaya produksi yaitu 469 ditambah barang dalam proses awal 40.000. Totalnya 509.000. Barang dalam proses akhir yaitu 35.000. Harga pokok produksi yaitu 474.000 ditambah dengan persediaan barang jadi awal 45.000. Totalnya 519.000. Lalu persediaan barang jadi akhir yaitu 30.000 dan harga pokok penjualan yaitu 489.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Di mana di sini kan sudah diketahui pemilik toko menginvestasi modal sebesar 50, membeli perlengkapan sebesar 10.000, membeli peralatan sebesar 15.000, dibayar utang sewa sebesar 15.000,
diterima pendapatan jasa sebesar 30.000, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 30.000. Yang ditanyakan di sini adalah buat persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini penyelesaiannya pada tanggal 1 kan si toko itu menginvestasi modal ya. Nah, berarti di sini pada tanggal 1 itu ditulis di dalam kas. Kasnya itu berarti di 50.000 dan di dalam modalnya juga ditulis 50.000 dan keterangannya juga jangan lupa ya, ditulis keterangannya itu adalah modal. Nah, pada tanggal 2-nya membeli perlengkapan sebesar 10.000. Nah, berarti di sini tanggal 2 ditulis di perlengkapan sebesar 10.000. Lalu pada tanggal 3-nya lagi membeli peralatan sebesar 15.000. Nah, berarti di sini ditulis di peralatan sebesar 15.000. Pada tanggal 4 dibayar utang sewa sebesar 25.000. Nah, berarti di sini dikurangi. Nah, bentuk dalam kurung itu kurangi ya. Jadi kasnya itu 25.000. Di sini ditulis di dalam utangnya itu 25.000. Nah, jadi 50 dikurangi 25.000 sama dengan 25.000. Nah, di situ juga peralatannya dikebawahin ya, 10.000, 15, 25 dan modalnya juga tetap masih sama 50.000. Yang kelima, diterima pendapatan jasa sebesar 30.000. Nah, jadi di sininya itu kas 30.000, jadi 25 ditambah 30 sama dengan 55. Lalu di modalnya juga 30 ditambah 50 sama dengan 80. Nah, lalu yang nomor 6-nya itu, yang tanggal 6-nya itu pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 30.000. Nah, jadi 55.000 itu dikurangi 30, jadi sama dengan 25.000. Nah, dalam modalnya juga sama, 80 dikurangi 30, hasilnya 50.000. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama ada stretch atau kekuatan. 1. Proses pembuatannya mudah dan sederhana. Yang kedua, kualitas, rasa dan tekstur produk yang khas atau beda dari yang lain. Yang ketiga, kemasan menarik. Yang keempat, kualitas produk terjamin. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, manajemen perusahaan masih sederhana, dan yang kedua, brownies tidak tahan lama. Yang ketiga, kurang cukup modal mengingat kita sebagai mahasiswa, dan yang keempat, produk mudah ditiru. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat. Yang kedua, peluang pasar untuk mendapatkan konsumen menjanjikan. Dan yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama, selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Dan yang terakhir, banyaknya variasi brownies. Segmentasi pasar. Yang pertama, lokasi target pemasaran. Sasarannya kantin kampus dan warung terdekat. Yang kedua, target konsumen. Sasarannya mahasiswa, masyarakat, anak-anak, dan siswa-siswi. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.